Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Iman dan cobaan. Kemarin kita sudah membahas tentang potensi iman kadang bertambah, tapi juga potensi kadang berkurang. Ketika iman bertambah, semangat kita barangkali dalam beribadah, semangat dalam ketaatan dan lain sebagainya. Kalau iman kita sedang nurun, kemungkinan kita ada timbul rasa malas. Al-imanu yazidu wa yanqus. Selanjutnya, iman dan cobaan. Apakah dengan semata-mata taat mengerjakan ibadah itu saja sudah bisa seorang disebut mukmin? Atau apakah mentang-mentang telah meninggalkan kejahatan telah boleh disebut mukmin? Jawab Buya, belum. Sebab iman itu adalah kemuliaan yang mahal harganya. Tidaklah berbeda-beda seorang manusia dengan manusia yang lain pada sisi Tuhan lantaran harta bendanya atau lantaran pangkatnya, turunan dan lain-lain. Yang berbeda adalah lantaran kelebihan iman. Sebab itu mesti diuji Tuhan. Sebab itu mesti diuji Tuhan lebih dahulu dalam dan dangkalnya iman seorang. Murnikah atau palsu? Emaskah atau kaleng? Jika tidak bergeser iman dari tempatnya seketika kedatangan ujian dan cobaan, barulah bisa disebut beriman. Ini bahas tentang kesempurnaan iman seseorang. Kita sering mendengar nasihat-nasihat baik dari guru kita atau dari siapapun, itu ketika kita semakin giat dalam beribadah, itu diibaratkan bagaikan pohon, yang mana semakin tinggi pohon tersebut maka semakin kencang angin yang menerjangnya. Semakin taat seseorang beribadah, kemungkinan besar pasti godaannya pun akan lebih besar. Nah, seseorang yang beriman tatkala mendapatkan ujian, cobaan, itu tentu memiliki perbedaan dalam menyikapinya dengan caranya masing-masing. Kadang-kadang telah berkali-kali dia berdoa, bermohon diri, meminta dengan sepenuh hati kepada Tuhan, tetapi permintaannya dan doanya itu tidak juga dikabulkan Tuhan. Apakah mendongkol dia lantaran belum terkabul, atau berkecil hatikah dia? Seorang mukmin tidak mendongkol dan kecewa lantaran permintaannya belum terkabul, karena dia tahu bahwa dirinya itu di bawah perintah dan aturan Tuhan semesta, yang maha tahu, mengagak, menentukan, yang segala aturannya tidak diperbuat dengan sia-sia, yang tidak mau menganiaya hambanya. Demi kalau dia membantah, terlepas dia dari derajat ubudiyah, perhambaan kepada saitaniyah, terkutuk, yang suka sekali membantah ketentuan. Buya Hamka dalam hal ini memberikan pelajaran kepada kita. Andaikan kita memiliki berimanan, tentulah tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dirasakan diijabah atau sejenisnya, itu sejatinya orang yang beriman tidak gerundel, tidak kecewa, sebab ia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan, Allah yang menentukan. Barangkali apa yang kita minta ini itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, sebab apa yang kita minta hanya berdasarkan keinginan. Nah, sementara Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Ada orang yang rajin sholat, rezekinya kecil. Ada orang yang tidak rajin sholat, tidak rajin ibadah, rezekinya lancar. Nah, dalam posisi seperti ini sebenarnya orang yang memiliki berimanan itu harus husnudzon. Dia sudah sholat saja, rezekinya tidak lancar, apalagi dia tidak sholat.
Begitupun kalau dia melihat ada orang yang tidak sholat rezekinya lancar, husnuzon lah. Dia tidak sholat saja rezekinya lancar. Apalagi dia rajin sholat, taat ibadah, pasti rezekinya tambah lancar. Nyata dan terang bahwa kekuatan dan kecukupan iman itu dapat dibuktikan seketika datang bala dan bencana, hujan dan cobaan. Nabi Zakaria yang taat pernah dipaksa oleh seorang raja yang zalim untuk menghukumkan halal barang yang diharamkan Allah, yaitu menikahi anak tiri. Zakaria tidak mau mengubah hukum walaupun bagaimana, sehingga dia dibunuh oleh raja itu. Demikianlah juga anaknya Yahya, dibunuh juga sebab keras mempertahankan hukum sebagaimana ayahnya. Orang yang dangkal penyelidikan tentang arti perjuangan hidup tentu akan bertanya, apakah sebab Tuhan Allah Subhanahu wa taala membiarkan saja utusan yang dipilihnya mati dibunuh orang? Mengapa tidak dipeliharanya? Lemahkah Tuhan itu membela utusannya? Ini persangkaan orang yang dangkal. Kita jangan menyangka bahwa Allah lemah menolong hambanya. Teka-teki hidup itu amat banyak. Orang berakal mati di dalam kelaparan. Orang bodoh dapat mengumpulkan harta. Pembela kebenaran terpencil dalam hidup. Pembohong menjadi kaya raya. Orang kafir mempunyai harta benda sebidang tanah. Orang Islam jadi penyapu jalan. Selidiki dahulu rahasia semua, baru ambil keputusan. Nah, sebelum kita tilik kesengsaraan yang ada pada diri kita, mari kita lihat sengsara yang ditanggung nabi-nabi terdahulu. Yakub kehilangan anaknya yaitu Yusuf alaihissalam yang sangat dicintainya. Bertahun-tahun kemudian hilang pula adik Yusuf yang bernama Bunyamin sebenarnya. Di ayat suci Al-Quran itu diterangkan. Ketika anak yang kedua Benyamin itu hilang lantaran ditangkap oleh wakil Raja Mesir yaitu Yusuf sendiri. Ini bisa dicek ya tentang sejarah ini di kitab suci Al-Quran. Yakub tidak juga memutuskan pengharapannya dari Allah. Dia hanya menerima kejadian itu dengan pengharapan yang lebih besar. Semoga Allah mengembalikan anak-anakku itu kepadaku semuanya. Dan lanjutnya, dan katanya, sabarlah yang lebih baik dan kepada Allah tempat meminta tolong. Kemudian anak itu kembali semua. Lihat Musa, dilahirkan dalam sengsara, dikirimkan dalam sebuah peti oleh ibunya ke dalam sungai Nil. Bahwa kehidupan dahulu itu tidak memperkenankan kelahiran laki-laki, karena itu dianggap akan mengganggu kedudukan seorang raja. Setelah besar diutus menjadi nabi, sekian lama menumpang di rumah ayah angkatnya, yakni Fir'aun. Kemudian datang perintah bahwa ayah angkat itulah musuhnya. Pekerjaan begitu besar yang dipikulkan Allah, diri miskin dari bangsa yang miskin pula, menempuh perjuangan di antara kekafiran yang amat besar. Lihat Ibrahim alaihissalam. Cobaan apakah yang melebihi cobaan yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam? Imannya diuji dengan ujian yang bukan tandingan beratnya, yaitu disuruh menyembelih anak kandungnya sendiri. Disitulah tersimpannya kekuatan iman, bukan pada sujud dan ruku. Sujud dan ruku adalah dahan yang terbit daripada iman. Dahan akan kurus, kayu akan lapuk kalau uratnya tidak teguh ditimpa angin dan badai. Sebagaimana penjelasan Buya sebelumnya bahwa keimanan merupakan uratnya, akarnya. Tetapi kalau tanahnya gemuk, uratnya teguh, maka angin badai akan menolong menguatkannya dan tidak tumbang kalau belum datang jangkanya. Tak ubahnya meningkat cobaan iman dengan meningkat anak tangga yang bertingkat-tingkat. Iman kita diibaratkan dalam hal ini Buya Hamka itu tingkat-tingkat, menapaki, semakin hari semakin meningkat. Dan jangan sampai kita justru semakin menurun. Kalaupun kita menurun, bagaimana kita mengupayakan agar lebih meningkat? Tiap-tiap satu anak tangga dinaiki. Datanglah dari bawah suatu pukulan yang hebat.
mengenai pinggul yang mendaki itu. Kalau tangan kuat bergantung, kalau kaki tiada lemah dan akal tidak hilang, pukulan itu akan mendorong menaikkannya ke atas setingkat lagi. Tetapi kalau tangan lemah, kaki tak kuat, akal hilang, pikiran kusut, maka pukulan itu akan meruntuhkan ke bawah. Yang kita sayangkan kalau tangga itu telah tertingkat beberapa tingkat, jatuhnya tentu bukan ke tangga yang di bawah kaki, tetapi ke anak tangga yang di bawah sekali. Ini peringatan bagi kita. Kadang ada ujian itu justru memacu kita agar lebih baik, tapi terkadang ada yang putus asa dan justru jatuh kepada hal yang paling dasar. Tidak boleh lengah seketika meningkat, takut kalau kekerasan pukulan menyebabkan jatuh terguling-guling ke bawah, payah naik lagi. Maka pukulan itu menolong yang kuat, dan pukulan semacam itu juga yang menjatuhkan si lemah. Padahal dalam hidup harus mendaki kalau hendak menurun, karena penurunan itu ada di balik pendakian. Bahkan kalau guru kami menyampaikan, pendakian itu butuh perjuangan. Tapi kalau turunan itu kita tergelincir saja sampai kepada daratan. Kalau ingin mencapai ke puncak itu butuh direncanakan perjuangan. Ke dasar gelincir saja bisa, artinya lebih sulit kita mendaki. Maka berkata Imam Hasan Basri, tabi'in yang masyhur, ya banyak ini dikutip pendapat-pendapat beliau, seketika badan sehat dan hati senang, semua orang mengaku beriman. Tetapi setelah datang cobaan, barulah dapat diketahui benar atau tidaknya pengakuan itu. Orang yang berkehendak supaya terkabul segala permintaannya itu hari ini, juga tiada sabar menunggu, itulah orang yang lemah iman. Minta sesuatu, tetapi tidak sabar. Ini tanda tanya kesempurnaan imannya. Janganlah hendak memborong dunia untuk diri sendiri, karena bukan kita saja hamba Allah yang mesti dihidupi Allah. Allah mesti adil. Tidak semua permintaan kita harus dikabulkan oleh Allah, karena Allah lebih kenal batin kita daripada kita sendiri. Apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Seorang anak-anak belum pantas diberi uang lebih daripada kekuatan akalnya. Belum tentu bahagia yang akan didapatnya lantaran permintaannya terkabul. Seketika penulis tinggal di Makassar, yakni Buya Hamka tatkala tinggal di Makassar pada tahun 1932, adalah sebuah rumah bernama Rumah 100.000. Bernama demikian lantaran yang mempunyai rumah itu menang lotre 100.000 rupiah. Zaman sekarang mungkin belumlah nilainya tinggi, tapi kalau tahun 1933 100.000 rupiah itu bernilai sangat tinggi. Oleh karena kemenangan itu dibuatnya rumah itu. Lalu dia beristri 4. Dibelinya pula sebuah mobil yang indah dan mahal. 4 tahun di belakang, dari tahun 1928 sampai 32, sampai beli rumah itu, menang lotre, uang itu habis, mobil terjual, istri keempat-empatnya lari, dan rumah itu terjual kepada seorang Tionghoa. Dan si pemenang lotre 100.000 rupiah itu kembali kepada keadaannya 4 tahun yang lalu. Hutangnya 55 sen pada satu toko pada tahun 1928. Maka pada tahun 1932 itu belum juga terbayar. Di rumah itu masih tertulis Anno 1928 dan dinamai orang rumah 100.000. Sehingga uang itu tidak mahal baginya, sebab didapatnya tidak dengan keringat mengalir, dan kesiapsediaan penerima tidak ada pula. Makhluk minta kepada Allah supaya diberi rezeki, telah diberi, dia pula yang tak pandai menggunakan. Siapa yang salah? Kita minta sesuatu, dikabulkan Allah, tapi itu lepas begitu saja. Maka yang salah siapa? Renungan bagi kita.
Sebelum ada kekayaan, orang pandai menggunakan uang yang belum ada itu dalam khayal. Kalau ada uang segini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Setelah ada kekayaan, hilanglah akal. Kemana gerangan dipergunakan. Makanya ada salah satu ayat juga, idza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una illa durrim massah. Jadi ada orang tatkala ditimpa musibah, ujian, cobaan, itu doa itu dalam segala macam keadaan. Jambihi qa'idan au qa'ima, berbaring, duduk, berdiri, itu doa supaya dia diangkat dari ujian dan cobaan. Tapi giliran telah diangkat ujian dan cobaan tersebut, dia lupa akan siapa yang memberikan atau mencabut kesulitannya itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Maka hal ini bolehlah jadi iktibar, pelajaran kita. Selanjutnya, bersusah hati karena sengsara dan banyak penderitaan. Manakah yang besar penderitaan kita dengan penderitaan Nabi Adam alaihissalam yang di dalam surga bersenang-senang dengan istrinya lalu disuruh keluar, dan manakah yang susah penderitaan kita dengan penderitaan Nabi Nuh alaihissalam yang menyeru umat kepada Islam padahal anaknya sendiri tidak mau mengikuti. Sehingga seketika disuruh Tuhan segala ahli kerabat naik perahu, anak itu tidak mau ikut pula. Tidak taat, tidak percaya dengan perkataan orang tua. Malah ikut karam dengan orang banyak di dalam gulungan banjir di hadapan matanya, dan kemudian datang pula vonis Tuhan bahwa anak itu bukan keluarganya. Pernahkah kita lihat cobaan serupa yang ditanggung Ibrahim alaihissalam? Disuruh menyembelih anak untuk ujian, kemanakah dia lebih cinta? Kepada Tuhannya lah atau kepada anaknya? Yakub dipisahkan dari Yusufnya. Yusuf diperdayakan seorang perempuan. Ayub ditimpa penyakit yang parah. Daud dan Sulaiman kena bermacam-macam fitnah. Demikian juga Zakaria dan Yahya yang memberikan jiwa mereka untuk korban keyakinan. Isa Al-Masih pun demikian pula. Lebih-lebih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Pernahkah mereka mengeluh? Nabi-nabi yang telah disebutkan? Tidak, karena mereka yakin bahwa kepercayaan kepada Tuhan menghendaki perjuangan dan keteguhan. Mereka tidak menuntut kemenangan lahir sebab mereka selalu menang. Mereka memikul beban seberat itu menjadi Rasul Allah, memikul perintah Tuhan karena cintakan manusia. Oleh karena itu mereka tempuh kesusahan. Pertama, membuktikan cinta akan Tuhan. Orang berjuang, menempuh kesulitan dengan penuh perjuangan, itu melambangkan yang pertama, membuktikan cinta kepada Tuhan. Yang kedua, ini merupakan penggemblengan batin. Ketiga, karena rahim yang sayang dan segenap umat. Segala penghambaannya itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kepentingan bersama. Maka apalagi yang akan kita keluhkan lantaran cobaan? Sehingga manakah baru derajat kita jika dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu? Mari kita tempuh liku-liku hidup. Mari kita berjuang, mari kita bersabar, bertawakal dan berani. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi. Terlebih kita saat ini masih berada dalam pandemi COVID-19. Mudah-mudahan yang sedang mengalami sakit, diangkat sakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat
melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, dan kita saat ini yang telah atau masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan ditetapkan kesehatan, dan kesehatan ini kita pergunakan untuk amal ibadah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa-apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.